Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini Bapak Ibu, ada hal penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Ini info terkini ya terkait dengan apa dan bagaimana langkah yang dilakukan oleh BKN agar lebih banyak yang lolos ASN. Nah, di sini ada informasinya, yaitu dua langkah penting Badan Kepegawaian Negara atau dua langkah BKN agar lebih banyak yang lolos aparatur sipil negara. Poin pertama atau langkah pertamanya adalah sistem perankingan. Lalu pertanyaan, apakah hal lainnya? Nah, untuk mengetahui hal ini Bapak Ibu, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Dua langkah penting BKN ini agar makin banyak honorer jadi P3K. Isu utama yaitu sistem ranking. Ini informasi Bapak Ibu yang baru saja terbit hari ini per Minggu 7 Mei 2023. JPNN Jakarta mencatat satu informasi penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer, yaitu Badan Kepegawaian Negara atau BKN melakukan dua langkah penting untuk menekan angka kekosongan formasi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022. Nah, kira-kira apa dua langkah ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Pemerintah tidak ingin formasi P3K guru dan P3K tenaga teknis 2022 banyak yang tidak terisi. Ingat Bapak Ibu ya, ini komitmen dari pemerintah bahwa tidak ingin formasi P3K guru dan formasi P3K tenaga teknis banyak yang tidak terisi. Artinya harus ada dan harus terisi. Yang bisa mengganggu pencapaian program pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN atau honorer menjadi aparatur sipil negara. Pertama, melalui surat nomor 4648-B datar MP.01.01-SD-D 2023 tertanggal 4 Mei 2023, BKN selaku pimpinan Panselnas CASN mengumumkan perpanjangan waktu pengisian daftar riwayat hidup atau DRH untuk penetapan NIP P3K Guru 2022 yang telah disampaikan melalui surat tersebut pada 4 Mei 2023. Jadwal pengisian daftar riwayat hidup atau DRH NIP P3K Guru 2022 yang semula disampaikan mulai 15 April sampai dengan 4 Mei 2023 diperpanjang hingga 13 Mei 2023. Nah, ini Bapak Ibu ya. Artinya jadwal semula dalam hal pengisian DRH NIP P3K 2022 ini semula telah disampaikan itu mulai dari tanggal 15 sampai dengan 4 Mei. Tetapi diperpanjang hingga 13 Mei. Artinya masih ada kesempatan sampai 1 minggu ke depan dalam hal pengisian DRH NIP ini untuk P3K guru. Nah, seterusnya Bapak tentunya ada juga pengaruh dengan jadwal pemberkasan lain. Usul penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K yang semula disampaikan mulai 28 April sampai dengan 22 Mei 2023 ini diperpanjang hingga 31 Mei 2023. Artinya masih ada kesempatan kepada Bapak Ibu dalam hal mengisi DRH demikian dengan penetapan NIP sampai dengan 31 Mei 2023 tahun ini. Auditya Nugroho Daspito, Pranata Komputer, Ahli Madya, Direktorat Pengembangan SIASN BKN sebagai narasumber dialog
bertitel Tanya Jawab P3K 2022 ini Jumat pada tanggal 5 Mei 2023 yang disiarkan live di channel YouTube BKN menyebutkan bahwa sejumlah alasan perpanjangan jadwal pengisian DRH NIP P3K Guru 2022. Pertama, bahwa sesuai ketentuan, peserta seleksi P3K yang tidak mengisi DRH dianggap mengundurkan diri. Ingat Bapak Ibu, hati-hati dalam hal ini karena memang ada satu ketegasan bahwa sesuai dengan ketentuan, peserta seleksi P3K yang tidak mengisi DRH atau daftar riwayat hidup dianggap mengundurkan diri. Kemudian peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, maka bakal terkena sanksi, yakni tidak bisa ikut mendaftar seleksi P3K di tahun berikutnya. Itu adalah ganjaran bagi peserta yang telah dinyatakan lulus P3K tetapi mengundurkan diri, maka ganjarannya yaitu pada tahun berikutnya tidak diperkenankan untuk mendaftar seleksi P3K. Nah, jadi di sini Bapak Ibu hati-hati karena memang selalu ya ada konsekuensi terhadap apa yang kita perbuat, terutama dalam hal mengundurkan diri dan demikian dengan kelalaian dalam hal pengisian DRH. Jika yang dianggap mengundurkan diri jumlahnya banyak, maka berpotensi formasi kosong juga bertambah. Jadi dia menyebutkan masih ada sekitar 20% peserta yang belum mengisi DRH. Cukup luar biasa ini Bapak Ibu ya. Persentasenya ada 20% yang masih belum mengisi DRH atau daftar riwayat hidup. Kemudian sebanyak 80% sudah mengisi DRH. Perpanjangan DRH ini khusus untuk P3K guru, ujar Auditya. Kedua, perpanjangan jadwal pengisian DRH juga atas usulan sejumlah pemerintah daerah. Pasalnya, muncul kendala-kendala teknis dalam pengurusan surat keterangan kesehatan, SKCK, dan lainnya. Ketiga, ada beberapa kasus peserta yang username dan passwordnya diketahui pihak lain dan disalahgunakan. Pihak lain ini menyatakan mengundurkan diri, padahal peserta yang asli tidak mengundurkan diri. Ada yang password dan username ada di tangan orang lain, menyatakan mengundurkan diri, padahal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri. Ini yang perlu dicek lagi, ujar Auditya mengungkap fakta mencengangkan ini. Nah, suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu, maka ini adalah ya silakan dirahasiakan kira-kira username-nya dan password-nya itu jangan sempat ditangani oleh siapapun. Kenapa? Karena bisa muncul suatu hal yang tidak diinginkan sebagaimana tidak Ibu pikirkan, tidak Bapak Ibu pikirkan. Sri Murtiningsih, narasumber dari Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan ASN BKN, mengatakan perpanjangan jadwal ini otomatis juga berdampak pada jadwal usul penetapan NIP P3K Guru 2022. Usul penetapan NIP otomatis juga diperpanjang, ujar Sri Murtiningsih. Kemudian, bagaimana dengan sistem perankingan untuk P3K Teknis 2022? Nah, di sini Bapak Ibu ya, selain guru tadi telah kita perbincangkan, ya sekarang masuk pada pembicaraan terkait dengan P3K Teknis. Jadi sistem ranking untuk P3K Teknis 2022. Dari acara dialog tersebut juga terungkap ada sinyal kuat dari BKN bahwa sistem ranking bakal diterapkan untuk mengatasi banyaknya formasi kosong P3K Teknis 2022. Berry Barusman selaku moderator di awal dialog langsung menyebut bahwa isu utama terkait seleksi P3K Tenaga Teknis 2022 ialah sistem perankingan seperti pernah diterapkan pada seleksi CPNS 2018 silam. Sudah viral tagar gugur masal P3K Teknis. Lantas banyak yang bertanya, apakah akan ada perankingan seperti seleksi CPNS 2018? Ujar Berry Pranata Humas, ahli pertama, dia mempersilahkan narasumber menyampaikan penjelasan. Aryo dari Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN menjelaskan bahwa beberapa hari lalu
Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan pernyataan terkait aspirasi para peserta seleksi P3K Teknis 2022. Menteri Azwar Anas telah meminta BKN untuk membuat simulasi dan kajian terkini terkait kelulusan dalam seleksi P3K. Menpan RB meminta BKN melakukan simulasi-simulasi setelah ada masukan-masukan tentang passing grade, progres masih kita exercise, ujar Aryo. Jadi Ana, rekan Aryo dari direktorat yang sama, menambahkan, berdasarkan evaluasi Panselnas CASN, ternyata tingkat kelulusan P3K Teknis 2022 masih kecil. Dengan alasan tersebut, Panselnas membuat simulasi-simulasi terkait passing grade agar keterisian formasi bisa optimal sebagaimana harapan. Berry menguatkan keterangan Ana dan Aryo bahwa setelah Menpan RB Azwar Anas dan PLT Kepala BKN Bima Hariawi Bisana menyampaikan pernyataan terkait rendahnya kelulusan P3K Teknis, BKN akan membuat simulasi. Akan ada kebijakan yang merespon rendahnya tingkat kelulusan dari P3K Teknis 2022. Cuman kebijakannya seperti apa? Mohon doanya. Teman-teman di BKN saat ini sedang menyusun, sedang melakukan exercise, kata Berry. Dia lantas mengajukan pertanyaan lain yang disebut banyak diajukan para peserta seleksi P3K Teknis 2022. Pertanyaan tersebut yakni apakah jika ada perankingan akan berpengaruh terhadap peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus? Ana dengan tegas menjelaskan bahwa jika sistem perankingan diterapkan, para peserta yang sudah lulus tidak akan terpengaruh. Artinya, tidak akan ada gangguan para peserta yang sudah lulus dengan sistem perankingan. Tentunya, yang di-ranking adalah yang nomor urut setelah yang sudah dinyatakan lulus tersebut. Tidak terpengaruh, yang disesuaikan hanya passing grade. Kita nantikan saja, tidak akan terpengaruh, jawab Ana. Jadi kita berandai-andai jika ada perankingan tidak akan berpengaruh pada yang sudah lulus, tambah Berry Barusman. Itulah informasi yang Pak Ibu terkait dengan apa yang dilakukan oleh Menpan RB ini bersama Mendikbudristek, kemudian apa yang dilakukan oleh Panselnas, dan apa yang telah didiskusikan pada pertemuan ini. Semoga sistem perankingan ini bisa menjadi kenyataan demi menampung kekosongan formasi yang sudah ada. Ingat satu komitmennya bahwa pemerintah tidak ingin apabila banyak formasi yang kosong. Berarti harus diisi dengan sistem perankingan. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.